2025 Mei ya, kita mendapatkan isaroh kunci petir ya, petir dari alam semesta. Ternyata leluhur itu menciptakan petir itu tidak tidak selalu merugikan. Mereka menciptakan petir itu karena untuk keseimbangan alam. Ada gunanya petir. Petir ini tinggi apa, Dos? Tali aku, Dos. Untuk membunuh pokoknya penyakit-penyakit yang ada di udara kuwi to siji. Terus yang kedua apa, Dos? Koyo enek telu to kayak ya. Petir ini disimbolkan dengan seperangkat sound system ya. Jadi dalam mimpi kita itu bermimpi tentang sound system. Jadi ada mic, ada ampli, ada salon atau apa tuh salon ki bahasane, Dos? Sound. Jadi ada 3 kunci petir yang harus kita ambil. Makanya saking pintarnya leluhur kita menciptakan petir untuk menyeimbangkan alam. Makanya ada kisah Ki Ageng Selo yang bisa memegang petir ya. Karena sebenarnya siapa Ki Ageng Selo kok bisa memegang petir? Bisa memegang petir ini maksudnya mengendalikan petir. Karena apa? Beliau ini ngerti tentang kunci-kunci pengendalian petir itu di mana. Nah, ini kita kok dikasih tahu tentang di manakah kunci petir ya. Jadi ada 3 tempat yang menyimpulkan atau melambangkan 3 rangkaian, yaitu rangkaian sound system. 1 itu ampli atau program petir ya. Yang kedua itu apa ini namanya, mic ya, atau untuk memasukkan suara ya, atau asal suara. Kemudian yang ketiga itu adalah salon atau sound, itu untuk memperkeras suara. Kemudian pohon kelapa, karena kita selama ini bermimpi atau dikasih isyarat tentang pohon kelapa. Setelah kita pelajari, ternyata pohon kelapa itu di masa lampau adalah penangkal petir ya. Karena sekarang pohon kelapa itu sudah tidak ada, sudah jarang-jarang ya, sudah rusak ya. Makanya petir itu jadi tidak karu-karuan. Kalau dulu petir itu beraturan ya, gluduk ya. Namanya kalau bahasa Jawa itu gluduk. Gluduk itu glugu dan beduk. Glugu itu adalah pohon kelapa, beduk itu adalah suara, beduk itu adalah suara. Jadi pohon kelapa ini mengacu kepada penangkal petir. Jadi di masa lalu mereka menciptakan pohon kelapa atau membuat satu tanaman, yaitu jadi dengan pohon kelapa itu dengan tujuan untuk penangkal petir. Di samping petir itu juga ada manfaatnya. Petir itu juga biar tidak menyambar pada nyambernya ngawur-ngawur, karena sekarang sudah rusak ya, program-programnya sudah rusak ya, programnya petir atau pengendalian petir itu sudah rusak. Makanya leluhur ini meminjam tubuh atau raga sosok-sosok terpilih ya untuk memperbaiki sistem petir ya. Ki Ageng Selo sekarang ada di Ki Ageng Selo dalam wadah baru ya, bisa memegang petir. Maksudnya memegang petir itu adalah kita maknai mengendalikan petir karena tahu kunci-kuncinya. Jadi saking pinternya alam, saking pinternya leluhur ya, leluhur kita ya. Jadi petir itu berasal dari leluhur kita, yang membuat itu leluhur kita. Jadi kita ini akan ambil kunci petir ya. Nah, ini nanti terkait dengan beliau sang maestro atau sang Ratu Aris Satrio Pinandita Sidisan Wahyu yang nanti akan bisa mengendalikan petir tersebut. Kita hanya sebagai perantara aja, mengambil kunci-kunci, mengumpulkan daun ranting pohon kering untuk kita simpulkan dan dimana apa dan tujuannya dari leluhur ini. Kalau sekarang ini kunci petir, nanti beliau bisa mengendalikan petir. Sekali lagi siapa beliau ya kita tunggu saja ya. Yang jelas nanti adalah sang pemegang kunci. Yuk kita ambil kuncinya, Dos.
ada 3 tempat ya. Kemarin sesuai dengan petunjuknya kita sudah perbincangkan lewat WA. Jadi ada di belakang rumah kita ternyata ya kunci dari petir. Kita akan cari kuncinya apa sih, Dos? Ampli ini, Dos. Kunci ampli atau program untuk memperbesar atau memperkecil suara ya. Ayo, Dos. Ke arah timur, Dos. Aku kurang ngerti. Simbol kotaan kurang ngerti aku. Suatu tempat dengan simbol kotaan. Kita tidak pernah ke belakang rumah ya. Kayak satu tempat menyerupai kotaan. soalnya kan yang kini gitu Pak. Dhuwur kono. Kan kok. Dulu kita sudah pernah telusuri ke sini. Kita kunci Sansela ini. Dulu kita sudah pernah telusuri ke sini. Di sini kita mendapatkan simbol sound system. Ini baru sudah sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Sekitar setahunan ya. Kita sudah dapatkan di sini simbol sound. Lalu kita itu tidak mengerti pada waktu saat yang lalu itu ya, setahun yang lalu itu kita tidak ngerti kok ada simbol sound apa. Ternyata di sini baru sekarang ini kejawab bahwa di sini itu adalah kunci dari sound system atau petir. Nah ini terus saya minggir sih, apa dengan kejauhan. Ini dulu kita pernah temukan sound di sini ya, sound system ya. Nah ini ada dua kayu ini, belum loh. Nah ini 2 kayu ini, nah itu ke atas, terus, nah itu kita adalah rangkaian atau apa ini? Di sini ada rangkaian sound system ya. Jadi 2 kayu ini adalah tiang penyangga dari sound system. Kita akan ambil di sini kuncinya terus sound system atau pengeras suara dari petir ya. Nanti ukurannya kan ada di ampli ya, ampli atau pengatur suara dan lain sebagainya. Ayo kuncinya ambil sound systemnya. Kuncinya ambil kunci sound system. Lingkaran nasi tandangan. Iya wes kuwi. Yang dia kok cepuk kena. Dulu. Nah. Yo kita ambil. Lah kok kaya ngono, Dos. Balik aku ndelok sing balik nah. Supaya apa ya? Kayak apa, Dos? Halo, Dos. Ngerti halo gak? Halo iki. Kuwi mic goblok. Nah, iku mic. Lah sing sitok nang cipuk mang ndi lho. Itu mic. Ya, kita dapatkan simbol mic ya. Itu simbol mic goblok. Kan kita nak ambil 3 simbol. 1 mic, 1 sound system, 1 ampli. Lagi kita dapatkan simbol mic ya kok ning kene. Lah sing batu kuwi apa ndi lho? Iki batu. Karo kenok berapa? Karo iki. Kilo. Ya apa iki? Iku puteran. Iya. Berarti aku tunggu Yudus. Itu puterannya. Terus, oh no, terus, tunggu Yudus. Nah, iki nggih muter ngene iki. Iku puteran salon. Terus yang itu adalah sing sitoke itu. Nah, iku ngerti gak kuwi apa? Iku ki sing ning jero salon kae apa namanya, Dos? Halo kan aku mau ngomong halo kan bener to, Dos. Lek jalan zaman dhisik kan untuk benda iku lho, halo ku lho. Kuwi ki apa jenengane bener kae? Anu to. Bener ning jero salon iku apa? Mic. Bundar di dalam salon. Lah ya mic bundar. Jadi itu yang satu itu puteran. Puterannya adalah puteran. Itu adalah puteran salon atau puteran sound system. Yang satu itu adalah mic ya, speaker mic ya. Terus yang satu lagi itu adalah speaker aktif. Simbol dari speaker aktifnya yang ada di dalam salon menurut terus. Tangannya terus. Aduh, aku tunggu aku. Telepon gue.
wis. Terus kok mikir nang kono terus? Lembo. Foto disitok nang kene, Bang. Berarti jadi siji, kunci kok nggak goleki gagange mik. Ki mangan putul. Ora. Golek gagange mik. Iki wis dadi sitok. Dadi siji kuwi. Lah kuwi. Iki paling. Nah, iki lho ngene lho. Itu ketunggu ya kudus. Nah, ngene. Iya. Halo, halo. Halo. Lah aku tekok gagangnya mik, kira kok golek gagangnya di mana? Ternyata ya ketemu gagangnya mik di situ. Wis terus aku koyo. Jadi ini kunci mic sama speaker aktif atau sound systemnya sudah ketemu ya. Oh, wes. Wong mic e putel renek gagangnya, maksud gagang ini sedih. Jadi ini dua tempat yang ini dua kunci yang ini dos. Mic sama salon. Salon pengeras ya, pengeras suara atau salon. Wes, sekarang jadinya di mana? Nyanti arah ya. Arahnya nyanti. Ampli. Arahnya nyanti. Ke timur. Iki wis nang pokoknya timur. iki wis ngetan lho iki. Aku sing tak golek ana kotaan, lha tak golek ana kotaan. Tengkon golek kotaan kok disuruh mencari simbol kotaan kok. Kotaan apa? Enggak ketemu kota apa kita enggak ngerti. Ayo. Kota apa? Kotaan. Engko nemu kotaan apa ora ero lho. Terus tandang iki mlaku nyak ngono kok dituntun dhewe. Kamu berjalan nyak nanti dituntun sendiri. Kotaan apa ya orang ngerti. Tandingnya kuwi ndak kota sih. Tandingnya lha kuwi. Iki gak kota. Iya kota. Lah, iya kota. Ono gek iki mang sitoke kuwi. Delok. Pisan loro. Kuwi sitoke iki mang kok dipuk kentuk kuwi apa? Kuwi apa? Botol. Jadi sendiri ngerti. Saya. Iki puteran kenapa lho, Bang? Iku Ini titik nih puteran, Mang. Iki punyeran kali. Ampli. Iki ampli ya. Unyerane ampli kaya nek aku kae munyeran nggih ngedekne volume, ngecilne volume. Dodol unyerno ngono. Lah terus sing kotak kuwi ngerti gak? Kotak kuwi diunggahne, dudukne, unggahne, nggih ngedekne, dudukne. Equalizer. Kuwi goblok. Ya mesti kono kuwi nang dibunderi, tanda tangan. Kuwi apa kono bisa syutingan secara ngene. Oh wis ora puteran kok isi. Iki guyu lho. Aku kesel banget. Iki kan kenap. Di banternya nyilik nih kalau gue mau. Aku ketang koromik. Tekan dikit mik bang. Iki ki serapate. Apaan mau nih dia. Serapate kuwi mau lho. Mau nih. Apa? Serapate kene miring rene. Iya kenapa ndelok sadar-sadar kaya apa bentuke kok iso ning kono gone ndelok. Ya ora ning apa-apa ning iki nglowong. Kuwi eling ora kowe golek gone ning kono? Ya eling. Serapate pelem kan. Eling ya. Kowe sing eling lho. Bawa. Ya, Bawa. Aku rasane. Wis rampung. Wis ketemu kok oleh kenapa karo ngene. Wong gane mudune kuwi ya. Aku ya kowe seru ora. Simbol petir atau sound system untuk percakapannya tidak tak
lampirkan karena kita bahasnya melalui teleponan ya. Jadi percakapan suara untuk memecahkan simbol petir atau sound system. Jadi ada mic, ada ampli, sama sound ya, sound atau salon ya. Dan dilalah aku tuh juga kok yo duwe seperangkat alat ampli seakan mic-nya untuk apa itu. Nah, ini ampli seakan mic-nya ya, dilalah nih ya. Nah, ini soundcat ini namanya ya. Nah, ini yang tadi kenop dibilang Mas Agus kenop tadi itu yang puteran ya. Terus ini yang naik, yang aku bilang kotaan yang naik turun tadi itu loh. Equalizer ya. Ini dilalah aku kok ya warnanya kok ya merah putih hitam. Ini biasanya tak pakai untuk live streaming di TikTok ya. Tuh biasanya begitu. Dilalah kok yo akunya kok yo punya simbol ini. Nah, untuk gembok sama ini aku juga ada itu. Tapi males bongkar-bongkar tuh, di situ ada gembok sama kunci. Orang ngerti. Ada remote, ada apa? Kunci-kunci kok ya simbol kunci-kunci ada di dekat aku, gak ngerti. Tuh ya. Petir, kunci petir dekat dengan sound system. Nanti putus ya. Kita akan lanjutkan kisah selanjutnya, yaitu tentang kisah pohon emas ya. Dimana bapak kita, saudara Ibre itu bermimpi melihat satu pohon yang sangat bersinar. Pohon tersebut seperti pohon pelem, tapi buahnya bersinar ya, warna kuning, kekuningan bersinar. Nah, dulu kita sudah pernah bahas di sini tentang dongeng dari anak tiri yang disuruh untuk pergi ke sungai, kemudian mendapatkan ikan, kemudian ikannya dimasak, dia hanya dikasih durinya aja, kemudian duri tersebut ditanam dan tumbuhlah pohon emas ya. Nah, di sini kita akan cari apa sebenarnya pohon emas tersebut ya, simbol dari pohon emas. Kan yang di salah ngimpine pohon emas ya, Dus. Terbesi ini ki. Terembesi itu simbol apa? Kayak tak gowo lho, Pong. Anu nih kayak. Iki lho ri nih kayak. Ri kayak turan biyen ka lho. Ri apa? Ikan apa ora? Lah iya iki biyen kae lek ku nggowo kae. Lah iya kowe saiki oleh ri ta saiki. Sekarang kamu dapat duri kan? Lah kita Tadi kan kamu ngomong duri ikan. Terus sekarang kamu mendapatkan duri yang kamu bawa dulu. Lah kan berarti bener duri. Lah iki. Ri apa iku? Ri iwa. Iwa. Loh, Til, ngono kuwi piye Til? Ri iwa lho, Til. Astagfirullahaladzim. Padahal ini kita astagfirullahaladzim. Dulu kita sudah pernah ke sini membawa duri ikan. Tapi kita nggak ngerti kan ini bisa tempat apa tinggal dengan kisah atau dongeng duri ikan yang ditanam kemudian menjadi pohon dan berbuah kuning berbuah emas atau pohon emas. Loh, secara ini kok kita menemukan di sini loh, lain ini duri yang kita bawa kemarin loh kan. Berarti kan kita sudah tanam aslinya ning kono, sing nanam duri ikan ini berarti awake dhewe. Saiki tumbuh jadi pohon. Tapi nyatane kok saiki nggo duri ndi, Mang? Ndak delok duri iwa kuwi. Kuwi kapan kuwi nggawa duri ikan kuwi dhisik dhewe? Suwi. Lah ngapain awak dhewe nggawa duri ikan? Rono, lali. Loh, ngene iki piye, Dil? Bahas duri ikan kok ya setahun yang lalu. Itu sudah setahun yang lalu loh kuwi. Kita bawa duri ikan ke situ iku. Lagi kejawab saiki ngene iki piye? Apa? Ya wala, ilah. Kuwi mana nggon sendi kuwi mah duri ikan iki, Mang? Iki apa, Bang? Ngene, kualik, ngadeg, berdiri. Berdiri goblok. Berdiri, terus. Berdiri ki ngene lho. Kualik, ngene nomene puter meneh. Lah, ndi, Mang? Sing delok. Puter meneh, jumbo ning kono. Jumbo ndre. Alah jumbo karo godhong.
Jaran ana lho, Dus. Iya. Jaran kecil, Pegasus kecil. Pegasus kecil iku. Pegasus kecil. Sulaiman. Kalau kita nggawa duri ikan ning ngono, durine ndi, Mang? Apa? Aja durine ndi to? Iku iwak. Alah, iwak kuwi jelas iwak ngono. Ya la ilaha illallah. Iki lho Kok terus yang nggawa duri ikan? Apa? iya mang lho. Durine mangkan kuwi to. Sekarang duri ini akan kita pakai untuk kunci. Ayo. Tapi pohon gue masih kok. Iki dhisik kunci apa tuh serem besi gitu, Dus? Kene iki ora ana apa-apa nih biyen ket biyen. Lah iya kok ya pas duri ikan ning ngono kan ya aneh to awake padahal itu sudah 1 tahun yang lalu. Duri ikane kok ya ning ngono kuwi piye? Kok nang kok ya mlaku rono? Kamu atasnya pohon ki kaya apa ndilo? 3, Trisula, Ya iki terus pohonnya ning pohon kene iki pohon apa terembesi kok terembesi dadi pohon emas iki piye karepe iki? Rambut emas ya. Di bawah sana ada emas ya. Sik. Di bawah sana mungkin ada emas, Dus. Jadi duri ikan emas, ha? Ngisor terembesi iki. Iya, di bawah pohon iki ada harta emas yang terpendam ning kono. Coba aku lihat sesuatu nang kono. Simbol ikan kan Mang Yoan. Kok ya kita duri ikan itu ya nang kene. Lalu aku ngomong duri ikan, itu setahun yang lalu kita tanam duri ikan. Kita bawa duri ikan ke situ. Lah padha kan sing nanam ya kita sendiri toh. Iya apa Dus? Oleh apa Dus? Di. Oleh apa? Apa ya duri iki mau lah kunci kok kuwi. Ikan kuwi iki. Iwak karo nganu ku mang apa? Pegasus. Ana katanya Mbak Sulaiman. Kon jupi kulit tetes sajen manusia sito iki. Iki apa iki? Udah Nil, udah laut. Kok laut. Udah laut. Wis genah udah laut kok. Ikan kan urusan ambil laut terus. Iya. Terus iki di kapak nih, di pendem nang kene. Iki kunci to. Durine to. Durine iku barang ngerti aku bawa apa sing disingkat tusuk nang apa. Tak selempit nih ngono ya nang kene ya. Ya, selempitno. Eling-eling lo ya, eling-eling aja sampe iku. Kena, selempitno. Kok ada yang duri ikan tuh setahun yang lalu, Dus? Dalam rangkanya apa, Dus? Astaga, naga. Ini ya, ini kunci sudah kita tancapkan di sini. Duri ikan, jadi ini sudah duri ikan yang hilang sudah kembali, ya dong. Sudah menyatu. Dan nanti akan terbuka saatnya kalau nanti atau sang maestronya nanti yang akan membuka. Mungkin di bawah situ terdapat emas ya, dengan simbol emas ya. Di situ ya, harta emas. Lingkari terus tanda tangan, Dus. Terus jabut satu tanaman di situ, kalau nih ngomong tancap, nih ngomong. Kunci. Tanda tangan. Kuncinya apa iki? Lah iya sik to digungkul lek bar kok lingkar tanda tangan kan oleh kunci. Bar kok tancap ning omah oleh jero kunci biasane kowe. Iya. Di. Kepo. Terus plengkong gading urung tak kirim. Alah. Bilang. Lah iku kan kunci terus. Iku kan buah sih, Dus. Betul ngene no. Buah iku ki. Balik. Nah, iku lah buah sih, Dus. Nyantel. Gandel kayak pelem kan. Kayak intane kan anu to iprek kan. Iya. Seperti mangga kan. Nah, itu buah iku. Buah apa ya? Kayak buah jambu apa pir ya? Iya, tantangan. Itu simbol buah ya.
Yes. Tidak akan bisa diambil oleh siapapun kecuali sama ininya sama ya. Terus, Anu nih, selesai. apa Apa? kan? Satu tanaman yang kono kon jebol apa ndelo? Iku lho, kunir. Kunir. Ya, iku. Betul. Kunir adalah simbol emas. Di situ ada tanaman kunir ya. Simbol dari emas. Nah, itu tanduran yang ngarepan. Yes, kita ambil ya. Simbol dari emas, kunir. Kunir itu bahasanya apa, terus? Kunir bahasa Indonesia apa? Yang bergoipan itu adalah simbol dari emas. Dan kita ambil ya. Yes, mantap. Deh. Jadi untuk Isaro pohon emas ini itu baru kepecah itu ya pas kita ambil itu ya. Ambil simbol-simbolnya kemarin itu. Dulu setahun yang lalu atau setahun setengah yang lalu itu untuk sound system, simbol sound system itu kita sudah dapatkan di situ, tapi aku nggak ngeh atau nggak nyambung kalau urusan itu sama petir. Dulu cuma lah di situ ada 2 batang kayu kan, kok ada apa sound system di sini. Nah, jadi nggak mikir kalau ini ada kaitannya dengan kunci petir. Jadi baru ketemu bahwa itu kunci petir itu ya di hari itu, di hari kita menerjemahkan tentang petir ya. Ternyata setahun yang lalu atau setahun setengah itu leluhur itu sudah merancang, maksudnya merancang atau menandai tempat-tempat yang nanti kita akan ambil kuncinya gitu loh. Jadi perjalanan kita ini memang sudah ada sekitar 3 tahunan ya. Ngambil-ngambil ranting-ranting ini sudah ada 3 tahunan. Baru kejawab itu ya di tahun-tahun ini. Kunci ini kayak gitu. Dulu cuma, loh di situ kok ada simbol wayang, di situ kok ada simbol sound system, di situ ada gini kita nggak begitu paham. Dan akhirnya ya akhir-akhir ini kita paham ya, karena kita ternyata dituntun ke arah itu. Jadi tempat-tempatnya itu sebenarnya sama leluhur itu sudah dikunci atau sudah ditandai ya. Jadi memudahkan kita untuk nanti kita menelusuri atau mencari tempat-tempat sesuai dengan isyarat yang disarokan leluhur dan alam ya. Jadi kita kaitannya dengan alam, jadi simbol-simbol atau isyarat-isyarat yang kita ambil itu bentuk-bentuknya juga dari alam begitu ya. Jadi ya kayak orang gila, tapi ya itulah yang kita lakukan selama ini ya. Jadi kita lakukan itu sama aku, Mas Agus, sama Mbak Mindil, sama Mbak Virgo ya. Kalau dulu sama Mbak Virgo, sama satu tuh yang dari Kediri itu Om Sinyo ya, tapi yang dari Kediri kayaknya tidak bisa bergabung ya. Jadi ada satu sosok lagi, 5 ya, seluruh papat 5 pancer, simbol aja. Jadi kita sudah membentuk formasi as dan joker, jadi 4 kartu as sama 1 joker ya. Sudah terbentuk simbol dari kartu as, seluruh papat 5 pancer atau 5 elemen ya, alam semesta begitu. Jadi hanya simbol aja, bukan kita mengaku-ngaku sebagai beliau sang RA atau dan lain sebagainya, tidak. Kita hanya mengambil ranting daun pohon kering sebagai simbol dari kunci-kunci yang kita ambil nanti untuk perjalanan beliaunya sang maestro atau RA atau Satrio Pinandito Sinisan Wahyu. Dan untuk ada beberapa video yang tidak kami upload di sini karena sangat rawan ya, ada kaitannya dengan Pak Karno ya, kunci dari Pak Karno ya. Kita dapatkan surat wasiat di situ ya, hanya di gulungan daun, tapi di situ kita dapatkan simbol di dalam gulungan tersebut. Itu kita dapatkan simbol, aku lihat ya, itu 1 bintang, 2 itu cakra, bintang, cakra, sama patung Liberty. Jadi di daun pisang tersebut itu, gulungan pisang tersebut itu kita dapatkan simbol 3 simbol tersebut ya. Ternyata surat wasiat, dan ternyata setelah kita lihat di YouTube itu memang Pak Karno itu meninggalkan surat wasiat yang sampai sekarang itu belum ketemu.
belum ada yang bisa menemukan dan isinya apa begitu. Jadi ada beberapa video-video yang kita pribadi atau privat ya, tidak kita upload karena rawan ya. Dulu pernah kejadian kita dipukuli orang, kita dipukuli. Jadi ada sebagian video yang kita sembunyikan di sini, yaitu tentang kematian Pak Karno, di mana makam sebenarnya Pak Karno sesuai dengan petunjuk. Kemudian Untung Suropati, terus makam dari tokoh-tokoh mohon maaf ya, pemberontakan PKI, termasuk juga simbol dari lintang ya, watu lintang itu sebenarnya apa? Ada 2 simbol watu lintang ya. Itu adalah ternyata ada kaitan dengan Jendra ya, bintang ya, Jendra ya. Jadi kita tidak akan buka di sini karena nanti kematian 7 jenderal sama yang di Jogja itu ya, kita tidak upload ya. Terus juga makam dari tokoh-tokoh PKI-nya kan masih tanda tanya di mana dengan simbol patung kuda kan ya, kita sudah kunci ya. Nanti tunggu aja waktunya, kalau kita sudah ngumpul atau aku sudah pulang, nanti tidak ngerti, nanti alam yang akan menuntun kita, alam leluhur dan juga Tuhan ya yang akan menuntun kita untuk membuka kunci-kunci tersebut. Tapi ini nanti ada kaitannya dengan Sang Maestro, Sang RA, Sang Satrio Piningit, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu. Sekali lagi untuk siapa beliau kita juga belum tahu ya, kita hanya ngambil-ngambil simbol-simbol kunci aja atau perjalanan beliau ya. Termasuk juga buka pintu kemarin itu aku nguploadnya lambat soalnya aku juga sakit ya, lagi sakit, terus baru tak upload kemarin. Tapi kan rekaman suara sama tanggal dan percakapan tidak bisa dibohongi ya. Nah itu ya bukan merujuk kepada kita yang sosok-sosok tersebut, untuk kita itu tidak, kita hanya simbol aja. Sekali lagi kita hanya simbol aja. Kemudian aku melihat ada konten YouTube, salah satu konten YouTuber itu siapa itu ya, konten sebelah ya, YouTuber itu ada Josh ND apa siapa itu ya, itu bilang bahwa sekarang sedang tahap membuka pintu ya. Kita tidak kontennya YouTube tersebut itu sama kita membuka pintu, duluan kita membuka pintu. Kita sudah buka beberapa pintu, terus sebagian itu udah di bulan-bulan yang lalu atau tahun, hampir setahunan ya. Yang ini pintu terakhir terkait dengan Pelengkung Gading ya. Nah, itu ada sebenarnya di situ ada simbol Pelengkung Gading peta, tapi aku belum upload. Di situ ada kunci peta melengkung ya. Ternyata di situ ada satu tempat di Desa Gading dan di situ ada kunci nuklir ya, atau bom. Atau mungkin bahan peledak ya, jadi simbol dari nuklir alam semesta ya, energi nuklir dari alam semesta. Dan aku belum upload ya untuk yang ini, yang energi nuklir ya. Ada 2 tempat tuh nanti ya. Tidak tahu kita kok dikasih simbol-simbol dan kunci-kunci seperti itu ya. Kita juga nggak tahu semua itu mendadak simbol-simbolnya gitu ya. Ya kayak orang gila, kayak orang gendeng, kayak ya nggak apa-apa, gimana lagi, memang harus kita laksanakan. Jadi ini hanya sebagai arsip saja. Kalau kita itu melakukan perjalanan seperti itu, mesti kita lakukan dokumentasi ya, atau arsip ya, bahwa kita benar-benar melakukannya gitu, tanpa ada rekayasa. Jadi langsung kayak gitu. Terus untuk duri ikan itu sebenarnya sudah 1,5 tahun yang lalu itu kita membawa duri ikan ke situ. Ya nggak ngerti bahwa ini nanti kejawabnya ada kaitannya dengan kisah dari dongeng anak tiri yang disuruh cuci baju atau apa itu, kemudian membawa ikan emas, kemudian dia hanya dikasih durinya aja, itu kan ada kisah kan. Kemudian durinya ditanam, ternyata tumbuh satu pohon emas. Ketika dapat simbol itu ya, pohon duri, pohon emas ya. Tadi kita dapatkan juga batu seperti buah kan. Dalam mimpi ini Bapak itu kan pohon tersebut itu berbuah seperti mangga.
dan warnanya kuning-kuning mencorong begitu. Itu sebenarnya isyarat sudah lama, cuma kita belum sempat ambil kuncinya dan baru ini tadi ini baru tak upload ya, itu tanggalnya ada. Ya seperti itu. Salam rahayu. Sekalian aku mau jelaskan sambil kerja ya. Tuh nungguin nenek ya. Aku mau jelaskan tentang isyarat dari Anus ya. Itu kita sudah dapatkan isyarat itu sudah lama. Kan aku sudah bilang bahwa kita itu ngumpul ke pecahan-pecahan jagat alit dan jagat gede ya. Jagat alit adalah tubuh manusia ya. Kunci-kunci tubuh manusia juga mengumpulkan kunci-kunci tubuh dari beliau yang disimbolkan sebagai Prabu Boko ya, yang sudah Prabu Boko, Minak Jinggo, kalau dalam Islam itu ya Sayyidina Husain ya, cucunya Nabi itu yang dipenggal kepalanya. Pokoknya yang dipenggal-penggal itu ya Ganesha ya gitu. Gitu. Tugas kita untuk mengumpulkan serpian-serpian tersebut atau potongan-potongan tubuhnya di mana kan gitu kan, secara lengkap kan. Nanti akan mungkin akan menjadi kunci sejarah yang sebenarnya ya, kalau nanti sudah terkumpul ya bagaimana caranya alam kan kita alam leluhur nanti bagaimana caranya kita kurang tahu ya. Tadi apa mungkin itu nanti akan ada kejadian turunnya kembali Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Nah ini nanti ada kaitannya dengan kisah mumi sama kisah dari kalau di peradaban Sumeria itu ada kaitan dengan Anunnaki ya, awal penciptaan manusia. Jadi ada kaitannya dengan kembali lagi kepada pusat dari segalanya yaitu energi alam semesta, nanti ke situ arahnya ya. Alam semesta, energi listrik dan magnet alam semesta yang terbesar itu di mana, atau tempat turunnya Nabi Adam yang pertama, tempat Ka'bah yang pertama itu nanti ya kita tidak andisi kerso yang sekarang jadi rebutan antara Palestina dan Israel itu loh. Itu sebenarnya adalah yang disebut dengan berebut pepesan kosong, karena apa itu kosong yang di sana itu nggak ada isinya ya, atau hanya ini aja duplikat ya. Tapi yang sebenarnya ini nanti ada di tempat yang ditunjukkan atau oleh alam dan leluhur, itu nanti ada di tempat kita ya, yang disebut dengan pancer. Jadi energi alam semesta, listrik dan magnetnya alam semesta ya, energi pusat ya. Ini nanti atau cakra nanti ya, cakra langit dan cakra bumi nanti kembali lagi yang bisa memegang kunci dari tempat tersebut nanti ya beliau sang maestronya Satrio Pinandito Sinisian Wahyu nanti yang kepilih dari 1001 perjalanan ya, memegang kunci nanti ya. Sekali lagi kita hanya simbol ya, hanya simbol. Jadi kita mengumpulkan jagat alit itu adalah tubuh dari simbol dari tubuh kunci-kunci awal penciptaan manusia ya. Ini nanti ada kayak saking pinternya leluhur kita ini mau menunjukkan awal peradaban yang pertama itu ternyata itu dari negara kita, dari Nusantara, terutama nanti di Pancer ya. Pancernya ya tempat-tempat yang belum kita, tempat-tempat yang ada kaitan dengan kunci-kunci tersebut nanti. Ada kaitannya dengan negeri Sabah, munculnya Sabah, Pajajaran, Majapahit yang hilang, sama Atlantis Lemuria yang hilang ya. Terus kalau jagat gedenya ya ternyata adalah alam semesta. Ternyata alam semesta itu, susunan dari alam semesta itu sama dengan susunan tubuh manusia begitu. Jadi kita harus mengumpulkan kunci-kunci dari uborampen atau tubuhnya dari alam semesta. Karena apa? Karena alam semesta kan sudah rusak. Jadi ada kunci-kunci jantungnya di mana, paru-parunya di mana. Ya kita nggak habis pikir di situ. Anusnya di mana? Yang ini nanti kan anus ya. Anusnya. Ya sekarang kan kondisi sudah rusak kan. Nah, itu nanti kan biar tidak terjadi kerusakan yang parah atau musnahnya alam semesta ini nanti, makanya diturunkannya beliau sang pinilih ya, sang Ratu Adil atau Satrio Piningit atau Imam Mahdi dan sebagainya, Avatar ya, nanti yang akan memegang kunci
dan akan memperbaiki ya atau mengendalikan semua tersebut ya, karena sudah rusak kan, biar ndak hancur atau biar nggak musnah itu manusia dan alam semesta nanti kan. Makanya di sini sudah mulai ada usaha-usaha dari alam dan luhur untuk mempertahankan ini semua, yaitu dengan menunjuk beliau sang pinilih dan tangan-tangannya ya, orang-orang terpilih untuk memperbaiki, ada menciptakan, memperbaiki dan menghancurkan kan. Brahma Wisnu Siwa ini nanti ada pada satu sosok ya. Dan sekarang sudah mulai dihancurkan sedikit demi sedikit kan. Maksudnya dibledoskan sedikit demi sedikit, ibarat ban itu biar nggak meledosnya secara bersamaan jedar besar gitu, makanya dikempes sedikit-sedikit ya, gunungnya diletuskan sedikit, ada tsunami kecil-kecil sedikit biar nggak terjadi yang besar. Karena apa? Untuk mengurangi kerusakan yang atau kehancuran dari alam semesta dan isinya ya. Di luar nalar, beliau kan sudah meninggal, para leluhur ini sudah meninggal, jadi kan nggak ada badan wadatnya, jadi meminjam tubuh-tubuh atau raga-raga terpilih, sosok-sosok terpilih tersebut untuk mengambil kunci-kunci dan melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka memperbaiki atau mempertahankan agar alam semesta dan isinya tidak musnah atau tidak hancur begitu ya. Dan sekali lagi bukan kita ya, kita hanya sebagai pengumpul daun ranting pohon kering saja, hanya mengumpulkan simbol-simbol dan kunci-kunci, nanti selebihnya adalah untuk beliau sang pinilihnya ya, ngono ya. Ini kunci anus ya, jadi kita mengumpulkan jagat besar ya, serpian-serpian atau bagian-bagian dari jagat besar ya atau alam semesta ya. Anusnya di mana? Ternyata kita dapatkan simbol. Memang sudah kita kupas beberapa hari yang lalu tentang di mana sih anusnya. Kayaknya di belakang, kita dapatkan isyarat di belakang rumah. Tapi di daerah mana? Kita dulu sudah ublok-ublok di situ, videonya sudah di bawah. Itu dekaitannya dengan Hasan Hussein kan. Hussein itu cucu Nabi itu katanya ya. Kalau Ismail sama Iska sama aja, sama dengan kalau Nabi Adam ya putranya Nabi Adam dua itu yang sopo iku. Kemudian kalau Anunnaki ya Enlil dan Enki, dua putranya itu ya. Ada kaitannya dengan kisah awal penciptaan manusia atau alam semesta ya. Nah, terus dulu kita sudah pernah telusuri ke situ, tapi kita ndak mudeng kalau ini nanti ada kaitannya dengan mengumpulkan potongan-potongan atau serpihan-serpihan atau kunci-kunci dari jagat besar atau alam semesta. Jadi di situ kita dapatkan simbol anus dan dilala lo ya. Jadi kita nggak ngerti kok mendapatkan satu benda kayak gitu. Mungkin leluhur itu sudah menandai ya, sekali lagi leluhur dan alam itu sudah menandai untuk nanti yang ada sosok-sosok yang akan menelusuri di mana sebenarnya ini nanti ya, untuk diperbaiki karena sudah kondisinya sudah rusak gitu ya. Anusnya alam semesta sudah tak jelaskan di situ. Anus itu kan untuk mengeluarkan kotoran. Kotorannya alam semesta itu apa? Ya, berupa tambang emas, tambang dan lain sebagainya. Setelah kalau pipisnya kan berupa minyak bumi kayak gitu. Nah sekarang kan rusaknya apa? Ditambangi di ini, padahal itu sebenarnya ada manfaatnya. Kayak emas itu kan di masa lampau itu digunakan untuk memperbaiki lapisan ozon. Nah saya ozonnya bisa rusak karena emasnya banyak ditambangi, tidak digunakan untuk memperbaiki lapisan ozon, tapi untuk kepentingan pribadi kayak gitu ya. Nanti untuk prosedur bekerjanya bagaimana ya, nanti alam dan leluhur serta energi dari Tuhan ya yang nanti akan membuka semua ini. Jadi kunci anus ini ya, anusnya alam semesta. Pengkaitan Hasan kacang apa? Kacang hijau terus. Simbol kacang apa terus? Sekarang kita akan mengunci tentang anus
punya alam semesta ternyata punya anus ya. Anusnya apa? Anus ya berupa kotorannya apa? Kotoran alam semesta itu ya berupa tambang-tambangan. Lagi apa lagi? Hop. Kilo. Lagi silet. Aku kudu guyu tos. Iku silet atau anus? Goblok, kita mencari anus kok yone. Terus aku kudu guyu. Kita tidak usah mencari. Ternyata leluhur atau alam itu sudah memberitahu kita. Anusnya alam semesta. Jadi apa kotorannya alam semesta itu ya berupa emas, berupa perak, berupa itu. Nah terus pipisnya itu ya minyak bumi, sandane itu pipisnya ya. Nah terus ini kok kita mau mencari anus ya. Anus atau silet ya, siliwangi ya, silet yang wangi ya, atau anus yang harum ya. Anusnya alam semesta. Nah, kok kita kok ya mendapatkan simbol dari anus, iki kan seperti anus, silet, ya bora. Yo. Iku seperti anus. Ini sudah menunjukkan arahnya dan tempatnya dan memberikan simbol kepada kita untuk bisa diketahui. Kita mencari anus atau silitnya alam semesta. Kok boleh kok? Minder kok. Aku kekel Adil. Aku leko guyu kekel kan banget. Minder ki guyu pikiran aku tuh guyu tuh aku sampai tengku loro. Wes kok. Ya Allah Gusti. Nang kene lho. Lalu kita panggon ya apa ning WC kae. Kan gue aku bingung meletus. Kok yo men ngono lho Dil. Kok yo men. Kok maksudku ki. Iya tadi. Maksudku ki kita mencari anusnya alam semesta. Silitnya alam semesta kok yo oleh simbol kok yo ngono ki kok ogro-ogro tuh. Ben bolong. Iku yo aneh to kabeh iki. Sing membuat kenang ki sapa ning kono nyepakne ning kono mang. Yo ogro-ogron ben enggak kebuntetan biar BL-nya bisa lancar. Karena anusnya alam semesta sudah rusak. Gitu loh kita. Ayo. Lah iya kan kok yo biar kita tidak susah-susah mencari alam. Ngono lho. Lah kok lak dikasih simbol yang ngono kuwi kan yo ya Allah la ilaha illallah ngono lho. Ayo kuwi bersihin kuwi bolongane anus biar bisa beol secara baik. Ayo. Wis mau. Wis, urek-ureken. Wis. Terus kunci lingkarono. Tanda tangan. Jadi beolnya alam semesta itu berupa tambang emas ya, misalnya emas, timah, emas, perak dan lain sebagainya itu beolnya alam semesta. Untuk pipisnya alam semesta itu berupa minyak bumi. Wes. Ya, ini nanti beliau yang akan mengambil sang maestro RA atau Satrio Piningit. Ya wis toh. Lingkari. Nyapa kita dikasih tahu anusnya alam semesta ning kene nyapa to yo. Emang juga kunci belum? Kuncinya, delok. Kuncinya berupa apa? Ya watu. Watu, oke. Kuncinya ning kono, putar 3 kali. 3. Terus aku tulisan lho terus kunci anus, kunci kumang tulisan lho aku kok ora lali kita. Tak sing saking banyaknya kunci-kunci ya. Wes kok yo ning kono si anus to